Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita berbicara mengenai kabar baik, kabar kemenangan umat manusia terhadap penghukuman Allah yang kekal, dan kabar ini menjadi kabar kesukaan. Episode penutup dari seri ini berjudul Membayar Hutang Kemanusiaan. Roma 1 ayat 14 dan 15. Aku berhutang, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Semua orang percaya, baik sadar maupun tidak sadar, sedang berhutang. Ya, hutang kemanusiaan. Ini adalah hutang yang kita bayarkan bukan kepada Tuhan, tetapi kepada sesama manusia kita. Hutang yang satu kali seumur hidup perlu kita bayar kepada setiap orang atau kepada orang yang kita kenal. Paulus membuat sebuah batasan siapa saja yang harus dibayar hutang ini. Dia mengatakan dari yang orang Yunani sampai yang bukan Yunani, dari yang terpelajar sampai yang tidak terpelajar. Itu ibarat kita mengatakan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, barat, timur, utara, selatan. Jadi dia mau mengatakan tidak ada satupun yang terluput dari berita Injil ini dan harus kita bayar hutang itu. Orang Yunani adalah orang yang sangat terpelajar, bertata krama, bertata bahasa yang baik, berbudaya halus. Sementara yang bukan Yunani itu diterjemahkan sebagai kata barbar. Kata barbar ini adalah ungkapan orang yang berbahasa Yunani kepada bangsa-bangsa yang bukan berbahasa Yunani atau yang berusaha mencoba berbahasa Yunani tetapi dengan dialek yang sangat kacau, ibarat orang bilang kumur-kumur atau gaje, nggak jelas. Jadi kalau mereka ngomong seperti jadi kayak barbar. Oh, ini barbaros, ini orang barbaros, orang barbar. Tetapi kemudian nanti setelah perang Persia, maka muncullah juga istilah barbar ini ditambahkan kepada orang yang brutal, orang yang kejam, orang yang kasar, yang tidak punya peradaban. Lalu kemudian dikatakan orang terpelajar yang berpendidikan maupun yang tidak sama sekali, yang tidak punya kemampuan bahkan baca tulis. Semua orang, apa yang mendasari Paulus berkata bahwa dia punya hutang kemanusiaan dengan berita Injil? Karena Injil adalah satu-satunya sumber kemerdekaan sejati umat manusia. Setiap orang di muka bumi perlu dan berhak untuk mendapatkan kesempatan mendengar berita Injil yang utuh satu kali seumur hidup mereka. Karena ini adalah hak asasi, bahkan di atas hak asasi manusia lainnya yang pernah kita tahu. Kenapa? Karena kesempatan mereka mendengar dan merespon Injil akan menentukan masa depan mereka sekarang sampai kepada kekekalan di dalam penghakiman Allah terhadap dosa manusia. Nah, tetapi seringkali orang mulai ribut. Ini memberitakan Injil tetapi nggak usah inilah, yang penting kita berupaya untuk menekan setiap ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat. Jadi mereka membuat dikotomi, pemisahan antara memberitakan Injil sebagai upaya pendeta atau hamba Tuhan dan upaya pelayanan sosial atau yang kita biasa kenal dengan istilahnya Injil sosial, social gospel. Tetapi sebenarnya kita tidak perlu harus memisahkan semua itu, karena itu adalah satu misi yang sama, yaitu apa? Kita harus memakai kata-kata kita untuk menyampaikan kabar baik itu, tetapi kita juga mendukung pemberitaan kabar baik dengan tindakan nyata sebagai kesaksian akan kebenaran dan kuasa Injil. Jadi sebuah berita yang kemudian memiliki dampak kepada masyarakat penerimanya, satu dampak yang dramatis kepada mereka yang menerima. Jadi kepedulian Allah terhadap ketidakadilan manusia ini diselesaikan Allah dengan cara pribadi loh.
yaitu Allah datang menjadi manusia, Yesus Kristus, lalu kemudian mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga untuk menanggung semua penghukuman Allah kepada manusia dan kemudian menyelesaikan keadilan Allah kepada manusia sehingga akhirnya manusia bisa punya relasi pribadi dengan Allah. Dan kita tahu segala ketidakadilan yang terjadi di muka bumi ini bermula dari hati manusia yang berdosa. Itu sebabnya Yesaya 36 ayat 26 berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Dosa itu akar ketidakadilan, dan Tuhan Yesus datang secara pribadi menyelesaikan akar ketidakadilan itu supaya kita hidup di dalam keadilan Allah senantiasa. Hanya ketika kita bertobat, kita mengakui dosa kita meninggalkan setiap kejahatan dan mengikut Yesus, maka kita akan melihat ada kesempatan yang baru. Tetapi bila kita mati dalam kondisi berdosa, tidak pernah didamaikan dengan Allah, maka tidak ada kesempatan kedua. Itu sebabnya saya katakan, setiap orang di muka bumi ini berhak punya kesempatan satu kali dengar Injil. Bahkan Yesus berkata, Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh suku, kaum, dan bahasa. Lalu kemudian Tuhan akan datang. Jadi kita punya tanggung jawab untuk memastikan orang-orang ini punya kesempatan. Bayangkan kalau dia bilang nanti, saya nggak pernah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Padahal tetangganya adalah orang Kristen, kubikel di kantor orang Kristen, atau mungkin atasannya orang Kristen, atau bawahannya orang Kristen, majikannya orang Kristen. Dan Yesus tidak pernah melakukan suatu upaya paksa atau kekerasan bagi setiap orang untuk mau menerima berita Injil ini. Karena inti kehidupan kekristenan adalah datang pada Yesus, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus seumur hidup. Inilah hutang kemanusiaan yang harus kita bayar pada siapapun yang kita temui. Berita yang mengubah hidup manusia dan berdampak kepada masyarakat. Di dalam perkembangan Injil sejak awal, termasuk pada masa Paulus, coba kita bayangkan ini. Dunia tanpa Injil itu seperti apa? Roma merupakan pusat dunia pada saat itu. Dengan segala kemegahan, Kolosium yang sekarang ini adalah sebuah peninggalan menunjukkan betapa hebatnya peradaban Romawi. Dengan segala keperkasaan militer, strategi perang, dan masyarakat yang berbudaya. Lalu kemudian produk-produk hukum dan legal serta politik yang luar biasa. Tetapi ironisnya, di tengah-tengah pusat dunia ini, kita katakan ada banyak jalan menuju Roma. Berarti itu Roma adalah pusat dunia pada waktu itu. Betapa ironisnya, tidak ada panti asuhan, tidak ada rumah jompo, tidak ada rumah sakit, tidak ada sekolah umum untuk anak-anak terdidik. Tetapi ada gimnasium, pusat kebugaran. Tetapi di mana fasilitas publik untuk orang-orang jelata, perempuan, kaum anak-anak, orang tua, orang miskin? Terpinggirkan semua mereka. Hanya untuk orang kaya, untuk terpelajar saja semua fasilitas publik yang mewah itu. Tetapi ketika Injil masuk, dari kondisi masyarakat terpinggirkan ini, 300 tahun kemudian, kita tahu bahwa dari Roma tersebar hasil Injil. Orang-orang yang dijamah Injil mulai pergi ke bangsa-bangsa, mulai membentuk sekolah, panti asuhan, panti jompo, merawat orang-orang sakit, orang-orang miskin, penjara-penjara mulai dimanusiakan dan seterusnya. Kita tahu Franciscus Xaverius datang ke Indonesia dan juga membawa berita Injil. Dan kemudian mulai ada sekolah, mulai ada rumah sakit, mulai ada panti asuhan, mulai memperhatikan orang-orang miskin. Dan bagaimana dengan orang seperti Hudson Taylor yang meninggalkan kemegahannya di Eropa untuk pergi ke Tiongkok, masuk ke pedalaman dengan budaya yang berbeda. William Carey meninggalkan negaranya di Eropa untuk pergi ke India dan kemudian melayani orang-orang di sana. Sehingga hari ini kalau kita bisa melihat orang-orang India yang terpelajar, punya sekolah, itu karena mereka diperkenalkan dengan Injil pada awalnya, dengan Injil yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal mereka, dan kemudian akhirnya mereka bisa menerima kabar baik.
Saudara melihat bagaimana luar biasanya orang-orang ini yang berkorban. Dan banyak lagi yang masih tidak bisa harus dipublikasikan karena begitu beratnya medan pelayanan mereka dan resiko nyawa mereka. Tetapi kita bisa melihat bahwa inilah orang-orang yang mengerti bagaimana membayar hutang Injil. Minggu lalu, tubuh Kristus kehilangan seorang yang menjadi pionir juga di dalam pelayanan pemberitaan Injil, Luis Palau, yang biasa kita kenal sebagai the Billy Graham of Latin America. Billy Graham untuk negara-negara Amerika Latin. Dia mulai menerima Yesus dalam sebuah retreat musim panas tahun 47, waktu dia masih menjadi sangat remaja. Dan dia tidak menerima satu keadaan dramatis yang luar biasa heboh waktu dia terima Yesus. Hanya menyadari berita Injil dan dia terima dan dia mulai bertumbuh dengan Injil itu. Dan kemudian akhirnya dia satu kali menjadi penterjemah untuk seorang yang bernama Billy Graham di dalam KKR di negara Argentina. Sejak itu dia menjadi penterjemah untuk semua orang-orang yang berbahasa Spanyol. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa dia perlu dimuridkan oleh Billy Graham dan akhirnya dia menjadi penerus dan pelayanan untuk khotbah di negara-negara dengan khotbah massal, KKR massal. Saya ingat tahun 90 dia datang ke Indonesia. Saya baru terima Yesus 2 tahun dan akhirnya terlibat dalam pelayanan untuk melayani orang-orang yang baru terima Yesus di sebuah lapangan sepak bola di lapangan Sumantri Brojonegoro di Kuningan, Jakarta Selatan. Dan sederhana sekali, dia berkhotbah tentang Yesus Kristus dan Yesus yang mati, Yesus disalib dan bangkit antara orang mati dan membawa kabar baik ini. Tidak ada kelihatan yang bombastis dan dia setia melakukan itu kepada 80 negara sampai akhir hayatnya. Dia melayani di komunitas-komunitas dan akhirnya dia membawa jutaan orang kepada Kristus. Begitu banyak orang-orang yang mengatakan untuk mendorong dia jadi politisi, terjun ke dunia politik karena dia punya sahabat-sahabat para pemimpin-pemimpin negara, presiden-presiden di negara Amerika Latin. Bahkan kita tahu bahwa dia memiliki seorang sahabat yang bernama Jorge Bergoglio yang tahun 2013 dikenal sebagai Paus Francis. Itu sahabat baiknya waktu mereka di Argentina. Tetapi kembali lagi, dia setia dengan panggilannya memberitakan Injil sampai akhir hayatnya dan terus memberitakan Yesus Kristus yang bangkit. Dia setia dengan apa yang paling penting seperti Paulus katakan, itu berita tentang Injil. Panggilan menyampaikan kabar baik dan melakukan pelayanan kabar baik ini adalah dua hal yang sama pentingnya yang menjadi bagian kita membayar hutang kemanusiaan kepada sesama kita. Apakah Anda punya kesempatan saat ini memberi diri untuk melibatkan diri, melayani apakah lewat gereja atau lewat komunitas rohani sahabat sekalian untuk melakukan pemberitaan Injil ini? Kita perlu membayar hutang ini. Dan hari ini kita punya kesempatan. Siapapun orang yang kita kenal, mereka memerlukan hak mendengar Injil pertama sekali dalam hidup mereka. Bapa di surga, terima kasih untuk Injil yang Engkau percayakan kepadaku. Terima kasih Tuhan bahwa Injil ini bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk dikabarkan, diberitakan. Terima kasih untuk keberanian baru dari Roh Kudus dalam menyampaikan kabar baik ini. Tolong aku Tuhan untuk tetap setia menyampaikan kabar baik ini dan bahkan menjadi kabar baik kepada sesamaku manusia. Mulai sekarang sampai Engkau memanggil aku kepada kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.